Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, rekan-rekan calon fasilitator PMP atau Pathway Mindfulness for Productivity. Hari ini kita akan diskusi untuk pendalaman materi tentang PMP atau Tauhid Mindfulness. Jadi yang dikerjakan oleh kami di Yayasan Zoka atau kampus virtual Zoka adalah untuk mengembangkan Tauhid Mindfulness ini ke berbagai macam kebutuhan. Nah, ada dua gerakan yang sedang kami lakukan saat ini. Yaitu gerakan pertama yang ini kita lakukan, gerakan komersial. Kita akan mencetak para trainer, para facilitator untuk mengembangkan Tauhid Mindfulness. Yang kedua, kita akan mengembangkan gerakan sosial, yaitu aplikasi PMP untuk kegiatan sholat, atau kita sebut dengan sholat in mindfulness for empowerment, yaitu sholat yang dalam kondisi mindfulness atau dalam kondisi penuh kesadaran. Sekarang sebelum kita melangkah, kita perlu paham dulu dunia mindfulness itu apa. Mengapa kita perlu paham? Karena kita perlu paham mindfulness apa, baru kita bicara tentang PMP itu apa. Karena dasarnya memang mindfulness. Sebagaimana biasa, di dalam metode mindfulness, penuh perenungan, kadang dalam waktu 2 menit, silahkan renungkan Bapak Ibu, apa yang membuat Bapak Ibu hadir atau mendengarkan atau melihat audio ini, dan mengapa itu penting bagi Bapak Ibu. Dan mengapa Bapak Ibu tertarik di bidang itu. Silakan renungkan dalam waktu 1 atau 2 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Ibu telah melakukan perenungan, karena memang di mindfulness itu mulai dengan perenungan, dengan kesadaran, apa yang kita lakukan, apa yang sedang kita pikirkan, dan apa yang sedang kita kerjakan penuh hadir di situ, dan itu tentang mindfulness. Sekarang saya akan jelaskan dulu tentang input, proses, dan output dalam pola berpikir manusia. Karena mindfulness disebut mind itu berpikir, mindfulness itu kesadaran penuh, artinya hadir secara penuh, berpikir penuh, berpikir saat hadir. Nah, di bawah itu ada gambar tentang mindfulness ya, gitu. Jadi mulai dengan input masuk ke dalam pikiran seseorang, kemudian diproses dengan berbagai macam data yang ada nilai, ada keyakinan dan sebagainya. Kita nggak akan bahas itu, kita akan bahas tentang outputnya. Karena itu nanti akan pembahasan di bidang lain. Jadi data masuk melalui indera kita, visual, auditory, kinestetik, penciuman, dan sebagainya, diproses dalam pikiran dan keluarlah sebuah output. Output ini bisa berupa pikiran, perasaan, senang, sedih, apapun itu. Stres segala ada di situ. Jadi yang sering kita hadapi sekarang sehari-hari adalah stres, segala itu adalah output dari berpikir. Yang harus dipahami bahwa output ini hasil sebuah proses di dalam pikiran. Dengan kata lain, tantangannya ada di prosesnya, bukan di outputnya. Jadi kalau seorang HRD ingin orang itu kinerjanya bagus, jangan fokus di outputnya, tapi fokus bagaimana dia berpikir, masuk di prosesnya. Jadi dalam mindfulness, kita memahami ternyata hasil kajian dari Harvard, manusia itu 47% tidak sadar akan kehadirannya. Manusia itu 47% berpikirnya kemana-mana gitu. Yang sering adalah entah dia menyesali masa lalu atau khawatir masa depan, dan dia melupakan hal yang benar-benar hidup adalah hari ini, saat ini, momen ini. Dan itulah tentang
mindfulness. Jadi sebenarnya yang membuat orang stres segala itu hasil proses berpikirnya. Kita bisa melihat bagaimana stres ini hadir, bagaimana dia mempengaruhi pikiran kita, apa yang membuatnya stres. Bisakah kita melakukan intervensi? Karena sebuah data, sebuah output itu hasil operasional sebuah data yang masuk. Yang pahami karena input, proses, dan output. Kalau prosesnya berbeda, outputnya pun berbeda. Nah, mindfulness memberikan kita sebuah proses yang bisa mengintervensi sebuah proyek yang otomatis. Proyek yang kita sendiri sering melakukan proses yang sifatnya otomatis tanpa kita bisa intervensi. Kalau Anda begini, saya marah. Kalau harus jadi ini, saya marah, saya kerja, saya benci. Itu yang terjadi dan kita tidak pernah melakukan proses intervensi di dalam. Mindfulness memberikan kesempatan kita untuk berdiri di atas melakukan observasi tanpa judgment, untuk memahami apa yang terjadi. Sering sekali kita tidak tahu mengapa kita sedih, kenapa marah. Dan kalau tahu seperti seakan-akan itu sebuah proses otomatis yang tidak bisa kita intervensi. Dan itu menjadi seakan-akan kita adalah budak bagi pikiran. Sementara kita diminta menjadi tuan bagi pikiran kita. Dan itu juga sering terjadi di dalam sholat dan sebagainya. Kita sholat sering terburu-buru, baca itu tanpa pernah menyadari kita sedang sholat. Dan sering sekali saking terburu-buru dan tidak pernah berpikir. Dan akibatnya apa? Kita lupa rakaat ya. Banyak orang yang gemuk misalnya. Mengapa gemuk? Kajian di Amerika, orang gemuk rata-rata bukan karena makan besar, tapi makan karena nggak lapar. Karena sebenarnya ada kebutuhan internal yang luka batin, suntuk, dan sebagainya. Tapi diobati dengan makan. Kenapa? Karena makan menghasilkan rasa enak, menghasilkan endorfin. Jadi merasa lebih nikmat makan. Tapi tentu ada dampaknya. Begitu juga dengan rokok dan sebagainya. Jadi kita melakukan proses intervensi, tidak pernah melakukan proses intervensi dan menganggap itu sebuah kejadian yang normal, sebuah kejadian yang begitu saja tanpa bisa intervensi. Maka sering sekali kita dengar orang mengatakan, ya saya mah beginilah. Gitu. Seakan-akan dia menyerah pada sesuatu yang tidak bisa dia lawan. Padahal tidak bisa. Nah, mindfulness memberikan kita kesempatan untuk mengobservasi. Mundur saat, perhatikan dulu apa yang terjadi. Tanpa judgment, tanpa apapun, lihat apa yang terjadi. Itulah tentang mindfulness. Jadi, berada dalam kondisi penuh. Dan nanti kita akan lihat apa kata John Kabat. John Kabat seorang pakar mindfulness. Dan dia bercerita tentang apa sebenarnya mindfulness itu apa. Oke, nah ini yang terjadi Bapak Ibu sehari-hari kita. Jadi kita ada istilah kerampok pikiran kita. Kalau nggak kerampok di masa lalu, yang sudah terjadi dan tidak bisa kita rubah, atau kerampok ke masa depan, yang kita khawatir akan masa depan apa yang terjadi. Jadi pikiran kita kerampok, dan karena kerampok itulah kita seakan-akan tidak bisa bergerak. Seakan-akan ada batasan imajinasi yang menghalangi kita untuk berpikir sebentar, untuk memikirkan apa yang terjadi. Itu tentang mindfulness. Jadi mindfulness tentang kesadaran bahwa ketika kita berjalan satu tempat, rasakanlah kaki kita yang merapak, rasakan pikiran kita mengikuti apa yang terjadi. Sama seperti halnya Bapak Ibu berwudu. Berwudu ketika air menyentuh tangan, rasakan air yang menyentuh tangan. Pikirkan, kita fokus ke sana. Rasakan ketika tangan mencuci, kita berada di hadapan Allah, dan kita sedang mencuci bukan hanya tangan, tapi apa yang dibalik tangan. Itu yang dimaksud dengan berwudu. Jadi berwudu dengan penuh kesadaran bahwa kita sedang membersihkan diri. Karena isi wudu sebenarnya tobat. Tobat itu artinya membersihkan diri baik secara fisikal, dalam konteks wudu ya, maupun secara internal. Secara internal membersihkan mungkin kita punya dosa dan sebagainya. Itu makanya orang yang sering belajar tentang tauhid mindfulness harusnya sholat dan wudunya menjadi khusyuk. Karena dia biasa stay still. Makanya di awal kita sebut stay still in the presence of Allah. Jadi merasa seperti hanya terima nilai. Duduk diam sesaat dan merasakan kehadiran Allah di dalam diri kita. Itu tentang mindfulness.
Oke, sekarang kita bicara dengan John Kabat. Dengarkan penuturan John Kabat tentang mindfulness ketika dia diundang Oprah untuk mendiskusikan apa sebenarnya mindfulness. Kita akan diskusi bentar lagi ya, kita akan dengarkan. Is there too much stress in your life? This could be a game changer. If you're zoning along on autopilot, you may miss the most beautiful aspects of your own life. Mindfulness is a love affair with life. Renowned scientist and mindfulness expert Jon Kabat-Zinn. What mindfulness is saying is find your own way. Help yourself become more mindful. If you could get out of your own way, you could be yourself 24/7. Super Soul Sunday. All new Sunday, 11 a.m., 10 Central, only here. So is mindfulness science? Is it art? Is it spiritual? It's a gateway into the full dimensionality of being human and being alive. I love that. It's a gateway into the full dimensionality of being human. And without it, you're just missing out. Well, you're missing a lot. You know, if you miss the look in your child's eye one day, you've missed it. If you've missed the look in your lover's eyes, the next day you've missed that. If you miss the beauty of sitting under trees, well, you've missed that. If you sum that over many moments, many years, you may wind up missing the most beautiful aspects of your own life. Who are you going to blame for that? Well, I was too busy. Well, who is too busy? Who tells oneself, I don't have any time? When all you've got is time, all you've got is this moment. When Jon Kabat-Zinn began meditating as a young man, the practice was considered the product of the 60s counterculture. It wasn't considered science, but in 1979, he had this revolutionary idea to bring meditation and yoga to mainstream medicine. He developed a program called mindfulness-based stress reduction to help patients transform the experience of pain by changing their relationship to it. Over the last 35 years, Jon's trailblazing approach to health and healing has gone mainstream, bringing relief to countless patients suffering chronic illnesses and pain. Today, his 8-week mindfulness-based stress reduction course is available in more than 700 medical centers, hospitals, and clinics around the world. Let me ask you this. Ya, John Kabat adalah salah satu orang yang mendalami mindfulness secara sains ya. Dari tahun 96, dia sudah belajar lama. Di tahun 96 dia membawa ini ke sains dan mulai membuka pelatihan di rumah-rumah. Gitu. Pelatihan tentang mindfulness. Tentu ada banyak cara tentang mindfulness. Dan apa itu mindfulness? Tadi sudah dijelaskan oleh John Kabat. Mindfulness adalah sebuah pintu gerbang menuju full dimensi penuh tentang apa itu manusia dan bagaimana menyadari keberadaannya di present moment, di momen hari ini. Jadi dia cerita kalau kita kelewat melihat tatapan anak kita di hari ini atau melihat pasangan kita, maka besoknya kita ada kehilangan semuanya. Bahkan kalau melihat sampai sebulan, setahun, kita benar-benar kehilangan pertemuan anak. Sering sekali teman-teman saya yang sangat sibuk sering mengatakan itu, tapi anaknya udah besar, dan itu tidak pernah terpikir, karena semuanya kelewat, semuanya melewat hari demi hari tanpa kesadaran penuh. Apalagi kalau kita Muslim sebenarnya hari demi hari adalah hari-hari bersyukur, tapi kelewat penuh karena kita sibuk, pikiran kita penuh dengan banyak hal. Dan ini yang sedang ditekankan tentang mindfulness. Oke, kita dengar lagi diskusi Oprah dengan John Kabat. Do you have a morning ritual? Yeah, of course. What is it? I wake up and I do yoga and then I sit. Mindful. Drop in. Yeah. Drop in. Yeah. Okay. So waking up, of course, is what it's all about. I mean, it's about being awake, right? Yeah. But there's waking up and then there's waking up. So you can wake up and like drag yourself around. So
brushing your teeth meditation, being in the bathroom, it's all like part of it. But then I go downstairs, I get on my yoga mat, and I have a routine that I've developed over the past 50 years that's just like what I like to do. And I do that mindfully. So it's mindful yoga. And then out of that, when the time is right, maybe it's an hour, maybe it's 40 minutes or whatever it is, then I drop into sitting, and I usually sit cross-legged on the floor, but you can sit in a chair, and I just kind of drop into the body. Body is like a really important part of this. Can we live inside the body? Because most of the time we don't. And then can we rest in awareness? Just rest, underline rest, in wakefulness, in awareness, in mindfulness, in heartfulness. And that's the practice. Now, there are a lot of different ways to do it. There are a lot of different details. But the most important thing, I think, for your viewers is drop in. Drop in on yourself and rest for a stretch of time. And then as you go about your daily life, mindfulness in everyday life. Check in. It's just like that. Once an hour, once a minute, Check in. once a day. It's like you decide, but at a certain point, it's going to wind up teaching you. You know, we like to say, I meditate. You know, here's another one, like I'm breathing, I'm meditating. Or you'll say, I'm doing the practice. That's a way meditators talk. They tell you, I'm doing my practice. After a while, it doesn't feel that way anymore. It feels more like the practice is doing me. I am learning so much. It's like the world is teaching me everything I need to know if I only get quiet and drop in and attend. And guess where we are? We're here. And guess when it is? Right now. It's now again. It's right now. Lovely. Thank you. Thank you. Ya, jadi bicara mindfulness, bicara tentang kesadaran atau kehadiran kita. Jadi dia cerita, apa rutinitas kita? Rutinitas kita sebenarnya ibarat kita beristirahat di dalam kesadaran kita. Saya ingat sekali hadis Rasul yang mengatakan bilang ke Bilal, sholat itu bagian daripada istirahat. Istirahatkan kesadaran kita. Istirahatkan, masuk di kesadaran dunia yang berisik dan masuk ke kesadaran kita. Maka tadi John Kabat bisa mengatakan drop in, hadiri kesadaran kita. Walaupun hanya 1 menit, 2 jam, 2 jam, hadir kita. Dan menariknya adalah ketika kita hadir penuh gitu. Di dalam proses itu ada pembelajaran dan pada ujungnya adalah kegiatan meditasi. Dia menyebutnya meditasi. Meditasi itu tarik nafas, rasakan itu kemudian keluar. Jadi bukan kegiatan yang unik ya. Meditasi itu hanya duduk diam dengarkan, mirip apa yang kita sebut dengan tumak ninah gitu. Duduk dengarkan apa yang terjadi di dalam tubuh kita, monitoring apa yang terjadi. Just feel, kata just rasakan kita berada di dalam tubuh kita. Bukankah kita dalam hidup itu kadang-kadang kita tubuh di sini tapi pikiran kemana-mana. Jadi yang diinginkan adalah yuk hadir dalam tubuh kita, rasakan kita hadir, rasakan kita punya tubuh, punya tangan dan sebagainya. Dan itu tentang hadir pada diri kita, atau disebut dengan attend ya, hadir pada kehidupan kita, pada diri kita, pada jasad yang telah diberikan oleh pada kita. How do we balance the doing with the being? Yeah. Well, mindfulness is all about being, and the cliche goes, we're called human beings, but we actually have lost touch with that element of life. That's what we were doing, sitting around fires as hunters and gatherers. We were being. But now it's gotten so much more complex. What mindfulness is saying is find your own way. Listen to your own heart. Listen to your own, use the word longing. Longing. Listen to your own yearning. Because what we're really trying to do is live our life as if it really mattered. Because it does. It does. And I like to say, more than you think, and then more than you can think. Ya, John Kabat cerita tentang live a life ya, live a life, hidup kita berharga. Jadi kehidupan kita berharga. Every moment, setiap waktu yang kita lewati adalah berharga. Dan ada pembelajaran di dalamnya di setiap kehidupan kita. Dan ini tentang bagaimana menjadi being, menjadi manusia seutuhnya, manusia yang bisa
merasakan, mendengar, melihat, cukup gitu. Menjadikan dirinya benar-benar hadir atau being di dalam kehadiran kita. Dan ini memang sering dilupakan orang, karena banyak orang tidak hadir di dalam hidupnya dan terjebak pada pikiran-pikiran, melupakan bahwa dia hidup hari itu dan hidup penuh dengan kesadaran penuh. It's interesting when people have a difficult time understanding it. I think your shower example is the best. You remember that? Yeah. I like to say to people, okay, here's a little homework for you after we've talked about mindfulness, and it's very important to keep in mind that mindfulness is not a concept, it's a practice. You have to actually exercise a certain kind of muscle. So I say, here's a little mindfulness homework for you. The next time you're in the shower, check and see if you're in the shower. Because you may not be in the shower, or you may have your whole Monday morning 9 o'clock meeting in the shower with you. But you're not actually there under the water, feeling the water on your skin. You're off in the future or off in the past. So that's exercising the muscle. The more you do that, the more you realize, when I'm in the shower, I'm in the shower. When I'm brushing my teeth, I'm brushing my teeth. When I'm saying goodbye to my family, I'm saying goodbye to my family. It only takes a fraction of a second longer to do it with awareness. Okay, so everybody who's watching this right now, the next time you get in the shower, you're going to think, am I in the shower, or are you in the meeting, or are you already Check. on the freeway? Yeah. Check. And as soon as you check, you're back. And you have something you can do about it. If you are obsessed with some kind of thing, worried about how things are going to go that day or whatever, that's all fine. Your awareness is big enough to hold it all. It's not like now you have to suppress all that thinking or the meeting in the shower. The knowing it is good enough. That knowing is what we call awareness. And then it's laughable, so you'll feel better because you Not have only a sense that, of humor. Don't you? I have some of my best ideas in the shower, and I think one of the reasons why I actually question why so many great ideas come in the shower. Somebody said it's because of the warm water on the back of your neck, but I think it's also because when you're fully just in that moment, there creates an opening or a clearing for other things to come through. And that's intimately associated with mindfulness, that creativity and imagination, when we get quiet, when we get still, when we rest, you could say, in awareness, our natural impulse to see connections that we didn't see the moment before is unimpeded. And we can actually make these connections and realize them in ways that we might not have been able to do the moment before. So being in the shower, when you're really in the shower, that's a meditation practice. That's a meditation practice. Yes. And a beautiful one. And guess what? Doesn't take any more time. Ya, ini kembali tentang kesadaran dan kabar cerita. Bila kita ke kamar mandi tiap pagi, tanyakan pada diri kita, apakah kita benar-benar di kamar mandi atau pikiran kita kemana-mana. Maka sambil bercanda tadi bilang, jangan-jangan kita membawa meeting kita, rapat kita di tadi pagi atau tadi malam ke kamar mandi. Jadi kita tidak hadir di situ, malah tapi pikirannya kemana-mana. Dan ini menjadi pemahaman baru tentang kalau kita kamar mandi, ya kamar mandi. Gitu. Kalau kita sedang sikat gigi, ya sikat gigi. Jangan kita terintervensi pikiran kita oleh hal-hal yang tidak perlu hadir di situ. Dan ini tadi juga diceritakan oleh Oprah. Kadang-kadang di kamar mandi, pikiran kita karena kita mindful, kita berada dalam kondisi kesadaran penuh, kita seperti terbersihkan berbagai macam hubungan, dan pikiran kita lagi jadi lebih kreatif. Mengapa? Karena terkoneksi oleh bagian-bagian lain. Gitu. Yang selama ini karena terlalu fokus ke satu titik, gitu, kita tidak melupakan koneksi satu sama lain. Maka kreativitas sering kita dapatkan di kamar mandi, gitu, karena kita hadir di sana. So is it the same thing as meditation? It is a form of meditation. Okay, because it's an easier entry. Glide path. I like glide path. It's an easier glide path, I think, for people to accept. I want to be more mindful than
I want to meditate. Because whenever we've done shows with Deepak and others about meditation, people are like, I'm not doing it. I'm not doing it right. When in fact, whatever is happening is what's supposed to be happening. Exactly. Right? This is the biggest problem. People with think it. something's supposed to happen. Yeah, and I know it's not happening because I'm just sitting here miserable and bored, and the breath is so stupid, and why do I have to pay attention to that? Or my mind is so inflamed. And they think, oh, if I were really meditating, my mind would be a blank, my breath would be easy, I'd feel so wonderful. So the easiest thing for people to think about mindfulness is that it equals awareness. You and I sitting here having a conversation, you know, the thought might cross one of our minds, well, when are we going to get down to meditating? The fact is we are. Ya, yang Kambaj bercerita tentang powerfulnya meditasi. Meditasi itu artinya adalah sadari diri. Gitu. Jadi kalau kita masuk ke kamar mandi, kemudian menyadari kita di kamar mandi, itu ada bagian daripada meditasi. Jadi meditasi itu bukan hal yang aneh-aneh, bukan nanti kita bisa sangat bersih pikiran dan sebagainya, enggak juga. Kadang-kadang ada pikiran-pikiran yang aneh, biarkan hadir, kemudian kembali ke mindfulness, kondisi kesadaran penuh. Dan itu adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan. Menyadari keberadaan kita saat itu, hari itu, di momen tersebut. I love how you say that the negative thoughts that we often hear are not big enough thoughts. That's a big aha. Explain what you mean by that. A lot of the time, we think we know who we are. And we have a whole story about who we are. Yeah. And what that point is that the story is just not big enough. How much is the story about how beautiful you are? How much is the story about how large your heart is when it's at its most content, happiest? Yeah. Okay? So we write the story of how miserable I am, how much I need this or that, need more money, need more of this, need more of that, need more health. All of which may be true on a relative level, but it's just not a big enough story. So the story of like your luminosity, your beauty, the fact that there is more right with you than wrong with you, no matter what's wrong with you. Ooh, I love that. That doesn't come on the radar screen. But as soon as we bring it back, we remind ourselves. See, that's the meditation practice. So are we as human beings, are we designed to just judge ourselves by the negative all the time? Because why is it I don't think why so. is it that the negative thoughts have such an impact on us? Yeah, a lot of it has to do with our upbringing and our education. That, you know, we are educated in a certain way, but we're not being educated how to be, only how to accomplish. So it's all about acquisition. It's about getting stuff we don't have. You say it's when we actually believe our thoughts that we spiral into anxiety and depression. Exactly. And as soon as you see that that depression is caused by what was called in psychology depressive rumination, it's like a particular kind of toxic thought pattern that drills you down deeper and deeper and deeper into a black hole of nothingness. Yeah. And as soon as you realize that's a thought pattern, then the you that realizes it isn't part of the pattern. And you can actually... You can stop it. You can write disconnect. yourself a restraining order. You know, or like a soap bubble. You know, you touch a soap bubble, it goes poof. Thoughts, when you see them in awareness, when you hold them in awareness, it's like touching a soap bubble. It will just self-liberate. It'll go poof. And it doesn't spiral down into that chain of concatenation of depressive When thoughts. you realize that you are not your thoughts, but the awareness of your thoughts. Exactly. Not the thinker, but the awareness. The awareness. Beautiful. Ya, ini bagus sekali pemahamannya. Jadi penilaian negatif tentang diri kita itu sering hadir kapanpun, dan itu sering mendominasi pikiran kita. Sehingga bahkan ketika kita menjadi orang bagus, di dalam diri kita orang yang bagus, orang yang sering sekali hilang, yang ada penilaian negatif, ya akibatnya kita menjadi stres. Nah, karena pendidikan kita mengajarkan kita untuk mengejar sesuatu, mendapatkan sesuatu, tanpa pernah berpikir tentang bagaimana hadir di setiap kegiatan kita. Jadi pikiran kita kan mengejar sesuatu yang belum dapat. Jadi akibatnya kita terus berlari, terus berkejar, itu bagus. Namun di saat sama kita melupakan satu hal penting, adalah being present atau menjadi dirimu hari ini.
mengenali dirimu hari ini. Dan ada hal bagus yang diucapkan oleh Jan Kabat tadi, ataupun Opla ya tadi, bukan tentang berpikir, jadi menyadari bahwa kita bukan pikiran kita, tapi bangun kesadaran bahwa kita punya pikiran. Bangun kesadaran bahwa kita bisa mengendalikan pikiran kita. Bangun kesadaran bahwa apapun yang negatif yang muncul dari kita, bisa kita selesaikan, bisa kita buang, bisa kita apakan, bisa kita punya kendali terhadap pikiran tersebut. Tidak membiarkan pikiran negatif liar, dan mindfulness memberikan kesempatan kita untuk menilai apa yang terjadi. Maka tadi si Jan Kabat menilai, anggaplah pikiran-pikiran negatif kayak bubble atau busa-busa dari sabun, sabun-sabun atau bola-bola air itu yang dikreat dari sabun dan bisa dengan mudah dipatahkan atau dipecahkan. Okay? So what does it mean for us to cultivate mindfulness? It's actually very simple. It is the simplest thing we could ever do, isn't it? It's totally simple, but it's not so easy. And this is one of the beauties of it, is that having worked now in the medical field for over 35 years, is seeing that even though it's not easy, thousands and tens of thousands of people are willing to roll up their sleeves and actually cultivate it. So what mindfulness is a particular way of being in relationship to your life. And the place to start, of course, is the fact that we're only alive in this moment. The future hasn't happened yet. The past is memory and is over. But if you start to pay attention to where your mind is, most of the time it's not in the present moment. It's off someplace else, obsessing about the past or planning or worrying about the future. So what mindfulness is a particular way of paying attention and the awareness that arises from paying attention in that way. Ya, Jan Kabat tadi bercerita tentang apa artinya menemukan mindfulness di dalam kehidupan kita. Jadi mindfulness itu adalah kesadaran kita membangun relasi kembali, membangun hubungan dengan diri kita, siapa kita, dan membangun kesadaran bagaimana kita berinteraksi agar kita menjadi lebih powerful atau lebih baik di dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu, itu tadi tentang gambaran mindfulness, sebuah kondisi, penjelasan singkat, penjelasan yang luar biasa dari seorang pakar mindfulness yang sudah hampir 40 tahun, 35 tahun kemudian memperdalam 40 tahun mengkaji kajian riset, dan kita mudah-mudahan kita mempunyai kejelasan tentang mindfulness. Pertanyaan menariknya adalah, apa yang terjadi dalam pikiran dengan mindfulness? Pikiran kita tuh membangun koneksi luar biasa, Bapak Ibu. Jadi, kalau Bapak Ibu melakukan sesuatu gitu, yang sering dilakukan, maka ada sel-sel neuron yang saling berkoneksi satu sama lain, dan karena sering dilakukan, maka itu menebal, gitu. Sehingga ada sebuah kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak harus berpikir dan kita sudah melakukan. Misalnya, kita mudah bangun untuk sikat gigi dibanding kita mudah bangun untuk cuci piring, misalnya. Gitu. Karena bangun sikat gigi sebuah kebiasaan yang sudah dibangun, dan kebiasaan itu tidak perlu berpikir lagi, just do it, itu yang terjadi sebenarnya. Nah, tantangannya adalah ketika kita sering melakukan satu hal baik, maka itu bagus dipertahankan. Tapi kalau kita sering berbicara buruk pada diri kita, sering membuat omongan-omongan jelek, memaki diri dan sebagainya, dan kalau itu sering dilakukan, maka itu menjadi sebuah gerakan otomatis, dan kita melupakan untuk mengintervensi kembali gerakan itu. Dan akibatnya apa? Kita tahu di dalam kehidupan ini sel ini berubah, bahkan dalam sebulan pernah dikatakan sel itu berubah hampir 1%. Tapi sel-sel ini datang ketika perubahan dengan data lama, gitu. Dengan data yang kembali memakai kita dan sebagainya. Dan akibatnya dia tidak jadi orang baru, tidak punya pikiran baru karena diisi dengan data lama, gitu. Dan dengan mindfulness kita membuat kita menyadari kembali, take over kendali, gitu. Dan kita bisa menjadi kesadaran bahwa mana yang baik, mana yang tidak, mana yang membuat kita sadar dan produktif, mana yang membuat kita down. Dan ini ada di dalam pikiran kita. Mindfulness membantu kita menyadari sehingga membuat kita mudah melakukan rekoneksi terhadap
kegiatan-kegiatan yang kita bangun. Nah, ini pahami mindfulness ya, harusnya kita itu present, hadir, dan karena hadir itu sebuah hadiah. Hadiah besar bagi diri kita maupun orang lain ya. Tentu kalau kita ramah pada diri, tentu kita ramah pada orang lain. Hadiah itu adalah ketika kita menyadari kita itu luar biasa, kita itu someone, kita secara internal, dan di dalam kehadiran ini kita menyadari bahwa kita punya kendali pada apa yang kita pikirkan. Maka ada istilah let yourself be the gift. Jadikan diri kita adalah hadiah. Hadiah bagi diri dan lingkungan kita. Nah, sekarang saya akan bicara, tadi ada mindfulness. Menyadari, menilai, tanpa judgment, tanpa penilaian. Dan di dalam TMP kita menaikkan kembali levelnya. Jadi bukan tanpa judgment, justru kita menghadirkan Allah untuk menilai apakah kita berada di level terbaik atau tidak. Dengan cara ini, semakin sering kita berlatih, semakin sering menggunakan tauhid mindfulness, maka kembali jalur-jalur neuron akan terhubung, jadi kita makin terbiasa menghadirkan Allah di setiap tempat. Dengan cara itu, Quran berjanji pada kita, bila mengingat Allah, kalbu kita akan tenang. Dan karena kita sering membangun interaksi yang luar biasa di dalam diri kita dengan menghadirkan Allah, maka kita targetnya adalah menjadi diri yang tenang dan pemenang di dalam apapun yang ada di dalam istilah kita. Tenang dan pemenang, kata kunci ya sebenarnya. Itulah tentang tauhid mindfulness. Jadi perbedaannya apa? Perbedaannya adalah dalam konteks mindfulness manusia itu luar biasa. Di dalam konteks tauhid mindfulness kita itu menjadi luar biasa karena Allah yang sangat luar biasa berada di dalam diri kita. Jadi Allah itu hadir sebagai pemberdaya, bukan sebagai polisi saja, tapi hadir sebagai pemberdaya yang bisa mengangkat kita ke level terbaik dari apa yang bisa kita capai. Nah, latihan di dalam mindfulness itu ada 12. Terbagi di dalam 4 bagian. Pertama, basic state. Basic state itu latihan nafas biasa. Mindfulness, tarik nafas keluaran, itu latihan 1-3 yang Bapak Ibu bisa pelajari nanti. Latihan kedua, latihan menerima. Menerima apapun yang terjadi. Menerima kecerdasan kita. Menerima kreativitas kita. Menerima energi di dalam tubuh kita. Jadi nanti itu ada teknik magic finger. Di dalam magic finger kita menerima kesedihan, kemarahan gitu. Sekaligus melancarkan atau membuat energi flow yang mengalir di dalam tubuh yang mungkin terblok oleh pola pikir yang negatif menjadi lebih lancar. Teknik acceptance. Dan yang ketiga adalah teknik resource, membangun sumber daya pada diri. Bapak Ibu mungkin paham ketika Bapak berpikir, Bapak Ibu sedang membangun energi dan melancarkan energi. Dengan memfokuskan pada energi pada diri kita, kita menjadi lebih powerful dan kita menjadi lebih berdaya dalam menghadapi hidup. Yang terakhir, kita berjalan teknik resonansi atau metode mindfulness untuk menghasilkan resonansi. Resonansi adalah ketika mobil lewat, gitu. Kaca bergetar itu resonansi. Dan ternyata pikiran kita beresonansi satu sama lain. Jadi kita bicara tentang konsep resonansi untuk membantu penyembuhan diri dan orang lain, termasuk juga membantu penyembuhan diri, langsung membantu memanggil orang lain dalam hidup kita. Teknik ini berkaca dari teknik yang dikembangkan oleh Tuan Roti pada Imam Ahmad. Jadi itulah teknik resonansi. Ini kita sedikit bicara tentang resonansi. Ya. Jadi kita akan cerita ingat Imam Ahmad yang terpanggil hadir ke satu tempat karena ada tukang roti yang merindukan atau ingin bertemu dengan ucapan. Teori ini, cerita ini sudah kita dapatkan, tapi ternyata di balik itu ada teorinya. Teori ini disebut dengan teori fisika kuantum atau fisika, ilmu fisika yang tidak menelisik, tidak mengkaji tentang benda-benda yang terlihat jelas, tapi benda-benda yang kecil. Kita lihat di slide ini bahwa tubuh kita terdiri dari sel, sel dibelah lagi atom, dan atom ketika dibelah lagi, ternyata tidak ada benda, yang ada adalah vibrasi atau gelombang energi. Gelombang listrik, orang Cina disebut Chang dan Yin, kalau kita nyebutnya dengan kuanta atau kuantum. Nah, ini adalah di dalam situ yang ada adalah vibrasi atau getaran-getaran menghasilkan listrik. Nah,
artinya di balik organ itu ada listrik yang berkembangnya. Makanya ada teknik terapi namanya resonance healing touch. Dia melakukan proses penyembuhan dengan memperbaiki vibrasi yang ada di dalam tubuh seorang. Dan di dalam konteks Imam Ahmad, yang terjadi adalah vibrasi ini menghasilkan frekuensi seperti gelombang radio ya, menghasilkan frekuensi. Dan bila frekuensinya sama, dia akan menarik orang-orang yang berpikir di level yang sama. Misalnya hari ini kita akan menarik seseorang dalam hidup kita dengan berpikir dan memfokuskan pada dia, dengan meminta Allah gitu. Maka terjadilah koneksi kita dengan dia. Dan bagaimana dia menerima, resonansi kita masuk ke dalam pikiran kita dan seakan-akan seperti menjadi sebuah koneksi ya. Mungkin Bapak Ibu sering dengar lagi ngomong, kita lagi mikir si A gitu. Si A mungkin lagi lama nggak kangen, nggak tahu lama kemudian ada orang ngomong tentang si A, atau kadang-kadang bahkan si A hadir ke tempat kita. Itu tentang resonansi. Kita mengirimkan pikiran pada seorang resonansi. Dan yang menarik sebenarnya ini telah ditelusuri gitu. Di Dr. David Hawkins selama 29 tahun menelusuri tentang kesadaran. Dan itu kesadaran itu menghasilkan frekuensi dan resonansi. Dan kesadaran tertinggi adalah kesadaran spiritual. Itu yang dilakukan oleh Allah di resonansi istighfar. Jadi dengan istighfar dia membangun resonansi, meminta Allah membesarkan resonansi tersebut dan menarik orang-orang yang dia inginkan. Di Universitas Bielefeld di Jerman, bahkan ada eksperimen dengan tumbuhan ganda yang terasa ganda satu dan yang lain saling beresonansi, saling menarik. Nah, dari sini kemudian ada banyak konsep tentang bagaimana memanfaatkan ini. Maka ada istilah the energy you want to attract. Jadilah energi apapun yang mau kita tarik dalam hidup kita. Jadi kalau kita mau finansial yang banyak misalnya, pikirkan finansial kemudian berdoa pada Allah dan kirimkan itu ke soal serius ya, juga serius, kemudian ada insting-insting kebaikan, ikuti itu dan kemudian biasanya memancarkan pada dunia. Dan biasanya ada beberapa kemungkinan pertama langsung dikabulkan, kemudian kedua mendatangkan sebuah kondisi atau apapun yang membuat kita bisa mendapatkan impian kita. Maka kita selalu mulai dari itu ada siklus sukses di bawahnya, ada belief, keyakinan. Bila keyakinan kita tinggi, kita akan menyentuh potensi kita tinggi. Belief ini berhubungan dengan resonansi. Ketika kita ingin memohon kepada Allah, ya Allah mintakan berikan saya uang 2 miliar. Di dalam internal begitu yakin penuh, tidak ada keraguan, maka belief itu akan masuk ke dalam pikiran kita, dan pikiran kita ada bagian korteks kecerdasan kita memberi banyak jalan. Dan ketika jalan itu kita tempuh dengan penuh semangat, maka potensi kita yang tersentuh menjadi banyak, action kita banyak dan hasilnya banyak. Ketika hasil banyak, belief kita semakin tinggi dan terus itu berputar sampai kita ketemu apa yang mau kita inginkan. Ada rumus berikutnya, B kali ini sama dengan head. B itu tentang belief. Dengan belief yang tinggi, keyakinan tinggi, biasanya akan banyak kebetulan-kebetulan dalam hidup ini yang ketika telusuri, insya Allah akan ketemu hasil yang kita inginkan. Dan ini tentang B kali ini sama dengan. Bermula dengan pikiran yang sehat, dengan mindfulness, kita bisa menarik apapun yang kita inginkan di dalam hidup itu. Kita selama Allah mengizinkan dan meridhoi. Oke, itu tadi tentang mindfulness. Sisanya Bapak Ibu bisa pelajari kembali materi 12 metode pelatihan, nanti kita ada di Telegram. Dan kita berharap kita akan mencetak sebanyak mungkin trainer mindfulness gitu. Dan kita akan kuasai industri ini sebelum asing masuk ke negeri kita. Gitu. Dan mereka akan mensiarkan mindfulness yang basisnya bukan dari sains biasanya, basisnya lebih ke kalau nggak budaya Hindu. Itu yang kita takuti. Sehingga tauhid mindfulness diharapkan menjadi salah satu media mengcounter itu semua dan mendapatkan manfaat dari mindfulness. So, itu yang kita pelajari. Bapak Ibu, kita sendiri sekarang sedang membuat komunitas corporate trainer, termasuk mindfulness ada di dalamnya. Gitu. Dan nanti kita ada membership, uang membershipnya selain dibuat operasional dan sosial untuk apa, juga akan digunakan untuk membangun Inabas, Indonesia British Accreditation Services, yang belum tahu mungkin bentuknya nanti koperasi atau apa, tapi inilah sebuah lembaga yang akan mensertifikasi kita kalau kita lulus. Nanti di dalam pelatihan ini ada ujiannya, dan ujiannya begitu lulus Bapak Ibu akan dapatkan sertifikasi dari Inabas,
tentu ada ujiannya dan sebagainya. Dan kita bersama-sama akan mendirikan Inabas di Indonesia dengan perwakilan di Inggris. Dan Inabas ini diharapkan menjadi media terbaik kita untuk bisa mempunyai lembaga sertifikasi yang berkelas. Jadi yang didirikan siapa? Yang didirikan kita semua. Jadi kami ingin buat Inabas yang sahamnya itu dimiliki perusahaan. Jadi kalau Inabas yang untung, semua merasakan keuntungan. Ini yang sedang kami gagas. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu bergerak dan mau membantu kami mengajak orang-orang terlibat di sini masuk ke dalam komunitas corporate trainer kita, di mana TMP nanti ada di dalamnya, dan kita akan berlatih, berbagi, belajar, sebarkan ilmu agar banyak orang mau bisa berprofesi sebagai corporate trainer, sebuah industri yang saat ini dikuasai oleh asing, yang menyedihkan menurut saya karena harusnya kita menjadi raja karena ilmunya bisa kita kuasai, tapi karena kita kurang aware, maka akibatnya asing masuk gitu. Dan Bapak Ibu perlu ketahui nilainya ada 30 triliun sendiri. Harusnya menjadi semangat kita untuk menyelesaikan nama. Baik, terima kasih kehadiran Bapak Ibu mendengarkan ini. Mudah-mudahan semangat dan nanti kita akan diskusikan lagi di grup bagaimana kita mengembangkan pelatihan ini menjadi sebuah profesi yang berkelas. So, silakan pelajari dulu, ambil diskusi, nanti di grup kita belajar lebih dalam. Sekian dari kami, silakan juga pelajari 12 tekniknya, jadikan itu kebiasaan, karena Bapak Ibu, bila Bapak menguasai itu, maka sholat khusyuk pun menjadi mudah Bapak Ibu lakukan. Baik, sekian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat, dan silakan belajar, dan sebarkan sebanyak mungkin ini, agar banyak orang terlibat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.